ketahuilah sesungguhnya sedikit menurut Allah ini banyak. Wa kullu ma'rufin shadaqah. Nah, ini beliau mulai membahas tentang adab-adabnya tasadduq sedekah. Cara-cara bikin sedekah, bersedekah piye. Yakinlah kamu bahwa sedikit yang kamu berikan menurut Allah ini banyak. Wa kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah merupakan sedekah. Wala tastaqir, jangan kamu meremehkan syai'an sedikit pun taf'aluhu yang engkau lakukan minal khair dari kebaikan, istihqaran dengan peremehan yamna'uka yang bisa menghalang-halangi kamu min fi'li dari melakukannya. Jangan kamu meremehkan sedikit pun perbuatan apapun dari kebaikan yang kemudian kamu menjadikan meninggalkannya. Bukan berarti wah iki kudune luwih gedhe muk sithik ya. Wah wis sedekah muk sithik dekne duwe dhuwit 1 juta diludekane 10.000. Ojo diremehkan 10.000. Tidak seperti itu. Tapi juga kemudian dengan alasan jangan meremehkan. Tapi memang benar, artinya harus satu sisi ketika kamu mampu untuk 10.000 keluarkan, jangan kamu remehkan. Iya. Sehingga itu lebih baik daripada kamu tidak mengeluarkan. Tapi janganlah itu kemudian jadikan alasan ini hanya kamu ngetokno 10.000. Tok, jangan. Nah, jangan kamu remehkan perbuatan ini. Kamu mampunya segitu keluarkan, tapi jangan merasa puas dengan mengeluarkan segitu. Itu seharusnya seperti itu. Tetap keluarkan segitu, tapi jangan merasa puas sehingga kamu akan tambah. Nah, makanya sampai di dalam jenis ini hadis ini Riyadhus Shalihin kalau nggak salah juga disebutkan bahwa kalau kamu punya pakaian baru maka pakaian yang kau berikan. Padahal waktu zaman sahabat kan kita tahu pakaian mereka kayak apa. Kalau kita kan pakaian di api, saya ele-ele masih baik. Pada zaman itu pasti parah. Kalau punya pakaian baru pasti yang kuno pasti wis parah. Tapi mesti ono sing luwih membutuhno. Kalau sudah tidak menemukan kamu paling fakir ya wis gimana lagi, memang nggak ada menemukan ya. Nah, berikan yang jenis yang lama, jangan kamu merasa wis elek koyo ngene. Wa qala alaihi tadi mana ge? Wa qala alaihi salatu wassalam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talq. Jangan kamu remehkan minal ma'ruf dari kebaikan, dari perbuatan baik syai'an sedikit pun. Jangan kamu remehkan sedikit pun dari perbuatan baik. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, walaupun itu adalah kamu menemui saudaramu dengan wajah yang berbinar-binar. Dan alhamdulillah kita itu wong Jawa, niki bersyukur kepada Allah. Orang Jawa niku gampang tersenyum kepada orang lain. Niki pahala. Ini pahala. Ini pahala yang besar walau antal qabi wajhin talq. Jangan diremehkan. Wa tasaddaqu la yaumin bi syai'in wa inqal. Sedekahlah setiap hari sedikit dengan sesuatu walaupun sedikit. Waj'alhu fi awwalin nahar, dan jadikan sedekah itu di awal siang, di pagi hari lah, di awal waktu siang ya, ini berarti awal di pagi hari. Fa innal balaa, karena bala la yatakhatta sedekah, enggak akan bisa melewati sedekah. Jadi penghalang sedekah itu. Kalau ada bala enggak jadi tertabrak oleh sedekah. Kama warada, sebagaimana hadis yang ada datang, walaupun hadis ini juga jenis ini dikatakan sahih banget. Wa ma'nahu, dan artinya anna shadaqata, maknanya tidak bisa melewati sedekah, artinya adalah sedekah takunu hajizan, sedekah akan menjadi hajiz, penghalang bainaka, antara kamu, wa baina ma yaqsiduka minal baya, dan antara cobaan-cobaan berbalak-balak, musibah-musibah yang mau mendatangi kamu, mengenai kamu, yaqsiduka, menuju kepada kamu. Wa idza waqafa sa'il fa 'alaika falat taruddahu khaiban. Ketika berdiri seseorang yang meminta
alaika kepada kamu, di atas kamu, minta kepada kamu. Fala taruddahu khaiban, jangan kamu tolak dia, kembalikan dia dalam khaiban, dalam dengan tangan hampa, tanpa mendapatkan apa-apa. Walau bisya'in yasir, walaupun kamu dengan memberikan sedikit, sesuatu yang sedikit. Jangan sampai pulang dengan tangan hampa walaupun diberi sedikit. Fa illam taf'al, kalau kamu tidak melakukan, tidak bisa memberi sedikit, tidak mampu memberi sedikit, awalam tastati, kalau tidak melakukan, awalam tastati atau tidak mampu, yakni kamu punya tapi kamu melakukan atau tidak mampu memang, fa iyyaka an tanharahu aw tashtumahu, hati-hati jangan sampai kamu membentaknya, aw tashtumahu atau mencacinya, mencelanya. Jadi jangan sampai ini. Isrif wasrifhu anka birifqin, jauhkan dia dari kamu dengan halus, wa wajhin talqin, dan dengan wajah yang bersumeh. Fa innal insan qad yanharu sa'ila nahratan law a'tahu ma'aha nisfa malihi mathalan kanat tilkan nahratu arjaha minhu. Karena seseorang itu terkadang dia membentak orang yang meminta dengan bentakan yang andai kata manusia itu tadi, orang tadi itu memberinya bersama dengan bentakan itu, yakni dibentak ngono sambil diberi separuh hartanya umpamanya, karena tilkan nahratu arjah minhu, maka bentakan itu kadang lebih nilainya lebih tinggi bagi orang yang meminta tadi daripada nopo harta itu. Nah, ini kan bahaya, menyakiti orang banget nemen. Warubbama la yusawi thawaba ma'atahu ithma dzalikal intihar, warubbama la yusawi, yakni maksudnya niki tilkan nahrah niku yakni menyakiti dia sampai kemudian bentakan, yakni pemberian itu tidak bisa mengalahkan dosanya, pahalanya apa? Pahalanya memberi. Dibentak tapi diberi hartanya jubuan hari separuh. Nah, niki kadang pemberian itu tidak bisa menghapuskan, mengalahkan dosanya pembentaan itu. Warubbama la yusawi thawaba ma'atahu itsma dzalikal inthar, dan kadang sebanding, jadi tidak bisa membandingi pahalanya apa yang dia berikan, yakni thawabu dzalika, ini pahala apa yang dia berikan tidak sebanding, tidak menyamai itsma dzalikal intihar, dosa membentak itu. Wala taruddu awwala sa'ilin as'aluk, jangan kamu menolak awal permintaan yang meminta kepadamu. Orang ini awal sa'il maka diberi. Wahdhar min dzalik, dan hati-hati itu. Ini pesan beliau, karena apa ono sing njaluk pertama kali wis beri walaupun sedikit, yang kedua ditolak-tolak lah gak apa-apa. Niki beliau ngendika. Bahkan sebagian hadis mungkin ada di sini atau enggak, walau a'atus sa'ila walau ala faras, berikan kepada orang yang meminta walau dia naik kuda. Kuda itu artinya tunggangan yang mewah, mobil mewah, walaupun dia pakai mobil yang mewah. Ini adabnya sa'il, adabnya apa? Adabnya memberi. Wa idza tasaddaqta fabda bi aqaribika, ketika kamu bersedekah maka mulailah dengan kerabat-kerabatmu, mulailah beri ke kerabat-kerabatmu, warhamika, dan ini kerabat, ya ini keluarga dekat, warhamika, dan rahim kamu, dan sanak rakat kamu, rahim kamu, al fuqara, yang fakir, wa jiranaka, dan tetangga-tetanggamu, al muhtajin, yang butuh. Niki kalau sudah seperti ini, saya ingat napa jenenge niki tapi gak usah di niki apa jenenge niki kaya hubul watan. Hubul watan. Hubul watan tidak melebihi daripada kecintaan kita terhadap saudara kita sendiri. Yani wajibnya kita mencintai saudara itu dengan nas, silaturahim ini dengan nas. Kalau hubul watan minal iman, hadits dhaif, tidak bisa mengalahkan, cara kalau gak bisa mengalahkan hub kita kepada saudara
kita. Saudara kita ketika berbuat zalim, apa yang Rasulullah ketika Rasulullah unsur akhaka zaliman aw madluman. Unsur akhaka zaliman aw madluman. Bantulah saudara kamu dalam keadaan berbuat zalim maupun dizalimi. Ya Rasulullah, idza kana madluman fa kaifa idza kana zaliman? Ya Rasulullah, kalau memang madlum maklum kita bantu. Terus kalau zalim gimana? Khud biyadi, cekel tanganmu, tangannya benorak berbuat zalim. Kalau diterusno, kalau dia berbuat zalim maka biar supaya orang dibuat zalim supaya senang sehingga meridai wong sing saudaramu yang berbuat zalim. Beri sesuatu orang yang dibuat zalim, bantu saudaramu biar tidak dituntut ning akhirat, mesti kan seperti itu. Nah, ini juga masalah hubul watan, saya yakin juga seperti ini. Ya, ini maksudnya apakah zalim, apakah tidak berbuat zalim, maksudnya ya tidak bisa melebihi daripada ini sesuai dengan aturan. Sama dengan saudara kita, ketika saudara kita membutuhkan, orang lain membutuhkan, siapa yang kita dulukan? Ya saudara kita, tetangga dekat kita dengan tetangga jauh kita. Saya dulukan siapa? Ya tetangga kita yang paling dekat. Ini juga seperti ini berlaku. Al-watan jadi berarti kan tetangga dekat kita butuh, pada butuh orang lain butuh, sesama negara butuh, ya kita berikan yang ini tetangga dekat kita. Ini berlaku, saya yakin seperti ini, tapi tidak sampai kemudian apa jenenge niki unsur akhaka zaliman aw madluman tadi sebagai sesuai dengan faham sahabat awal kali mendengar hadis itu. Nah, ini fahamannya gimana? Jadi berarti kapan zalim kita bantu, akhirnya ya kita perangi wong sing dizalimi kalau yang lawan. Nah, itu tidak seperti itu. Saya yakin ini juga berlaku seperti ini. Qala. Nah, dimulai dari tetanggamu yang butuh itu didahulukan dibanding dengan orang yang jauh. Fa innahum aula bihi min ghairihim, karena mereka itu lebih berhak dengan itu dibanding lainnya. Makanya di dalam zakat kemudian naklus zakah itu tidak boleh. Selama tetangga kamu masih ada yang membutuhkan, maka ini kecuali yang narik adalah wong-wong sing pemerintahan. Kalau tidak pemerintah, tidak amil yang ditentukan oleh perintah, maka kita mendahulukan tetangga kita masih ada yang butuh sama dengan yang di sana, ya kita berikan yang di sini dulu. Kecuali yang di sana lebih butuh daripada di sini, mungkin bisa lebih didahulukan yang di sebelah sana dibanding dengan yang di sini. Bisa iso mangan, kalau iso mangan, berikan yang iso mangan. Tapi kalau sama, ya tetap orang tetangga kita dekat lebih kita dahulukan. Nah ini jiranakal muhtajin fa innahum aula bihim min ghairihim. Wathawabu fi sadaqati alaihim aktsar wa azam, dan sedekah pahala dalam sedekah terhadap mereka, kerabatmu, keluarga dekat, keluarga jauh, tetanggamu, ini aktsar wa azam, pahalanya lebih banyak, wa azam, dan lebih besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu 'alal aqaribi sadaqatun wasilah. Sedekah kepada kerabat ini adalah sedekah sekaligus silah, menyambung, memberi kepada saudara, memberi kepada, menyambung kekeluargaan. Wa qala alaihi salatu wassalam, yakni silaturahim, sedekah sekaligus silaturahim. Kalau memberikan kepada orang lain hanya sedekah saja. Wa qala alaihi salatu wassalam, al muta'addi fi sadaqati kamaniyah. Orang yang sembrono dalam sedekah ini kayak orang yang tidak, ini mutaati, orang yang sembrono dalam sedekah ini kayak orang yang tidak memberikannya. Mutaati ini melebihi batas, melewati batas, ini sembrono, mutaati. Wa minat taati, dan termasuk taati lewati batas atau sembrono adalah antu'atiyah sedaqatika lil ajanibi wal abaid, yang kamu memberikan sedekahmu kepada orang-orang lain dan orang-orang jauh. Ini sedekahmu ya, bukan kita sebagai amil. Kalau sebagai amil ya ini lain lagi hisabnya.
Amil kamu hanya sekedar menyalurkan. Lain kalau ini milik kamu sendiri, yang lebih dekat lebih didahulukan. Antuk tiaso termasuk taati, termasuk melewati batas yang ditentukan atau berono adalah ketika kamu memberikan sedekah lil ajanib kepada orang-orang jauh, wal abai dan orang-orang jauh, ajanib orang-orang lain, wal ajanib dan wabai orang-orang jauh. Wa anta ta'lam, sedangkan kamu tahu, anna aqribaka sesungguhnya kerabat-kerabatmu, jironaka dan tetangga kamu, ahwaju ilaiha lebih membutuhkan kepadanya. Jadi sebenarnya bukan ahwaju, juga sama membutuhkan sama dengan mereka. Lebih membutuhkan pada mereka. Wa alaika bisadaqati sir, dan lakukanlah sedekah sir, sedekah dengan rahasia. Faqat warada anna thawabaha yudha'afu ala thawabi sedekah. Telah datang sesungguhnya pahala sedekah sir ini dilipat-lipatkan melebihi atas pahalanya sedekah adz-dzahirah yang terang-terangan sab'ina dhifan, sampai 70 kelipatan. Wa qala alaihi salatu wassalam, sedekatu sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah rahasia ini bisa memadamkan kemarahan Tuhan. Wa ayyu syai'in a'dhamu min ghadabihi subhanahu wa ta'ala. Sesuatu apa yang lebih besar daripada kemurkanya Allah? Wa ma adfa'athu sadaqatu sir illa li'idhamiha indahu, dan tidak memadamkan ghadabur rabb. Sedekah sir tidak sedekah rahasia tidak memadamkan ghadabur rabb kecuali karena besarnya, agungnya sedekah sir miturut indahu, miturut Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara afa huwa khairul lakum. Ketika kamu memperlihatkan sedekah fa ni'mahi, alangkah baiknya itu. Wa in tukhfuha, kalau kalian menyamarkannya, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian memberikannya kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah napa jenenge niki, Allah akan melebur dari kalian sayyi'atikum, keburukan-keburukan kalian, yakni dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah Maha mengetahui dengan apa yang bima ta'malu, dengan apa yang kalian perbuat. Bima ta'malu, dengan apa yang perlihat, khabirun, mengetahui. Waspodo, yani waspodo niku yakni pakar, wis ngerti sak jero-jerone niki khabir. Niki nggih. Wa inna ma fudilat sadaqatu sir. Sedekah sir ini diunggulkan. Wa inna ma fudilat diunggulkan sedekah sir ini hanyalah karena apa? Li annaha aqrabu ikhlas, karena ini lebih dekat kepada ikhlas. Alladzi huwa ruhul amal, yang ikhlas itu adalah rohnya sebuah amal. Rohnya amal itu adalah ikhlas. Wali annaha ab'adu minar riya, dan karena sedekah sir ini lebih jauh daripada riya, lebih jauh diri riya, lebih jauh napa dari riya. Al-mufsidil amal, yang merusakkan pada amal-amal dibanding dengan sedekah terang-terangan. Fa iyyaka wariya, hati-hati dengan riya fi sedaqatika, dalam sedekahmu, au fi syai'in min amalika, atau dalam apapun dari amal-amalmu. Wa iyyaka wal man, dan hati-hati kamu mengungkit-ungkit sedekah dengan sedekah alal fuqara. Wis tak keingine, saya gak bangkang, saya gak manut, dan seterusnya. Niki termasuk napa man. Faqat warada fihi wa'idun syadid, karena telah datang di situ yakni apa jenenge ngundat-ngundat, mengungkit-ungkit. Man niku ngundat-ngundat. Faqat warada fihi wa'idun syadid, karena telah datang fihi dalam masalah niki, dalam masalah man, wa'idun, ancaman, syadidun, yang parah. Nah niki di sini diisyarai, cara gitu kan, diisyarai sedekah sir kenapa lebih utama, karena aqrabu ilal ikhlas. Makanya yang berpendapat seperti ini kebanyakan ulama, ketika ada orang wis memang ikhlasnya wis jelas 100%, enggak terpengaruh kayak apa saja, maka ini sering lebih baik dia sedekah terang-terangan. Sebab apa? Akan ditiru sama orang.
akan ditiru. Tapi kan ya siapa sing lepas daripada nopo merasa ini, merasa bangga, merasa ini, ya apa jenis niki apa bener-bener murni karena Allah, enggak terpengaruh sama apapun itu siapa, kan ya sulit. Kita pasti khawatir dengan ini, maka tetap kayak kita nggih sebaiknya nopo sedekah sir, cukup zakat kita dengan terang-terangan. Kalau zakat ini sebaiknya malah terang-terangan. Nah, jadi wa in tubtu shadaqat fa ni'mahi, ini adalah untuk sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib maka sebaiknya napa? Sebaiknya niki terang-terangan diberikan di depan umum supaya napa ditiru sama orang, supaya orang tidak menyangka buruk kepadanya. Wah, iki gak gelem zakat dan seterusnya. Tapi nek sedekah napa? Ini sedekah napa gak wajib, maka niki sebaiknya napa dengan sir, sebagaimana Sayyidina Zainal Abidin mungkin disebutkan nanti wallahu alam. Sayyidina Zainal Abidin itu sedekah sir, beliau angkat sendiri, taruh di depan rumahnya. Mereka tahunya setelah Sayyidina Ali Zainal Abidin wafat, kok sudah tidak ada yang beri lagi, berarti beliau yang beri. Sampai seperti orang fakirnya yang menerima pun tidak tahu kalau yang memberi itu cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seperti ini karena nopo sampaikan ini bahkan diangkat sendiri. Sampai seperti ini sekelas beliau yang ikhlas, yang rasa takutnya sangat sampai gak wani ngomong labbaik Allahumma labbaik. Jenengan niku lho wong haji kok gak gelem ngomong labbaik Allahumma labbaik, gak bisa, saya gak bisa. Bener begitu. Dia jenengan dengar sepunti wong kakek jenengan ngomong labbaik Allahumma labbaik kok jenengan mboten kersa. Akhir begitu labbaik Allahumma labbaik langsung semaput. Kuwatir kok la labbaik la labbaik. Oh, gak labbaik-labbaikan bagi kamu. Khawatir sangat pedine karo Gusti Allah. Oh, ikhlase wong koyo gini. Begitu ngomong labbaik langsung semaput. Ya orang-orang ini hal sendiri, tingkat keadaan sendiri wis gak iso dihukumi. Gak iso dihukumi artinya wah kok ninggalo sunai Kanjeng Nabi, kakeknya sunai Kanjeng Nabi, sunai kakeknya sendiri gak mau melaksanakan, gak bisa dihukumi orang-orang seperti ini. Orang yang begitu bocok labbaik langsung. Orang yang ikhlas seperti ini, rasa takutnya besarnya kayak gini, ketika nopo sedekah nopo pakai rahasia sampai nopo tapi orang yang seperti ini mesti gak bisa dirahasiakan. Artinya orang yang seperti ini kalau ada yang minta juga akan pernah nolak. Ono wong butuh ya gak mungkin ditunggu kok wae nek bengi-bengi, ya gak mungkin kan, semuanya seperti ini pasti akan kelihatan. Tapi tetap kudu ono yang dirahasiakan, yang tidak orang ada yang tahu, sampai nopo tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Allah Subhanahu wa taala alam wa nas'alullah husnul khitam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafruquna min ba'di tafruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sir asraril Fatihah. Syaitan tarajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki